Ottoman abad 17 telah semakin kuat. Bahkan Hungaria yang sebelumnya terkenal sebagai dedengkotnya perang salib pun telah kalah. Di mana wilayah Eropa sebelum itu yakni Wallachia yang sekarang adalah Rumania, kemudian Bulgaria, Serbia dan wilayah Baltik lainnya telah tunduk pada Kesultanan Ottoman. Saat itu penguasa tertinggi dinasti Utsmani ini adalah Sultan Mehmed IV, termasuk cucu Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi Timur Bizantium. Seorang Perdana Menteri atau Wasir Agung yang baru diangkat berambisi melibas Eropa secara keseluruhan melanjutkan kebesaran negara Ottoman. Sultan sebenarnya kurang setuju dengan kampanye militer ini. Bahkan beberapa pemimpin agama atau ulama di sana tidak merestuinya, mengingat dirasa belum saatnya mengadakan perang dengan Roma serta Eropa lainnya. Tetapi Kara Mustafa, nama Wasir Agung ini berusaha meyakinkan Sultan dengan mengatakan kondisi Eropa sedang rentan karena pecahnya aliansi-aliansi barat untuk menghadapi Muslim Ottoman, terutama Perancis yang nyata-nyata mendukung serangan Ottoman terhadap Roma. Bagaimanakah sepak terjang sang Wasir Agung ini saat menjadi panglima perang panji-panji Ottoman di Eropa saat itu? Dan jangan lupa dengan pikiran terbuka agar bisa mengambil segala sesuatunya dari kejadian yang ada dalam film ini. Salam hangat dari Mimin. Di sebuah gereja di Venesia, hari itu berbondong masyarakat untuk menjumpai Pastor Marco untuk mendapat berkah dan penyembuhan. Pastor merasa berusaha meyakinkan masyarakat di sana itu hal yang tak benar menjadikan dirinya sebuah kultus keajaiban. Bahkan dalam ceramahnya ia menyampaikan ke jamaah bahwa mereka datang ke gereja ini bukan untuk berdoa pada Tuhan, melainkan untuk bertemu dengan pastor dan meminta segala penyembuhan dan masalah lainnya yang membuat orang-orang itu jauh dari Tuhan. Lantas Pastor Marco mengajak mereka berdoa bersama, tetapi malah saat itu ada jamaah yang buta tiba-tiba bisa melihat. Kacaulah kerumunan untuk berebut menyentuh pastor. Pastor menghindar dari mereka yang diantaranya malah ada yang menyobek kain jubahnya untuk jimat. Pastor merasa gagal mendidik umatnya. Di Istanbul hari itu, Kara Mustafa, Wasir Agung Ottoman menghadap Sultan Mehmed IV untuk mendapat mandat langsung dari Sultan atas permintaan Kara Mustafa sendiri yang akan mengadakan kampanye militer ke Eropa Tengah dan Timur. Meski sebelumnya ada pertentangan antara pejabat tinggi maupun kepala agama yang setuju ataupun yang kontra dengan misi itu, akhirnya mandat itu tetap diturunkan bahwa Kara Mustafa akan membawa panji Ottoman menggilas Eropa. Sasaran pertama adalah Austria sebagai gerbang utama ke Roma, negara Katolik terbesar di Eropa. Malamnya Kara Mustafa didatangi istrinya yang menanyakan mengapa Wasir Agung mengajukan diri sebagai panglima tertinggi Ottoman. Belum cukupkah kekuasaan Ottoman yang luas sekarang bagi Wasir Agung? Kara Mustafa menyatakan ambisinya bila Roma belum tunduk pada panji Ottoman, ia takkan bisa tenang. Sang istri khawatir akan terjadi sesuatu karena ia bermimpi hal yang berulang, yakni Kara Mustafa gugur dalam perang itu. Ia roboh dikeroyok pasukan panah musuh. Kara Mustafa menenangkannya, tetapi hatinya ikut gundah. Lalu ia mendatangi peramal pribadinya malam itu juga. Ia menyampaikan mimpi istrinya itu pada Pak Tua buta ini. Dan sang peramal memberitahu, ia banyak melihat darah, tetapi darah yang banyak itu bukanlah darah Kara Mustafa. Hanya itu hal yang bisa dilihat sang lelaki tua buta ini.
Kara Mustafa lega, berarti dirinya tak akan mengalami hal buruk di peperangan nanti. Sementara di tempat Pastur Marco, orang-orang melihat komet yang sedang melintas. Pastur pun menyaksikan secara seksama lewat teropong, dan ia kaget komet itu berwarna darah yang arahnya jelas dari timur. Ia merasa ini pertanda tidak baik. Di tempat lain, Abdul yang seorang Turki dan telah tinggal lama di Venesia bersama Lena kekasihnya yang buta akan pamit pulang ke Turki karena ada panggilan penting dari negaranya. Yang ia dengar Ottoman Turki sekarang membutuhkan para prianya untuk suatu tugas perang dan ia harus ambil bagian. Lena berusaha mencegah Abdul karena ia sangat mencintainya dan tak ingin berpisah. Tetapi Abdul adalah nasionalis sejati. Ia rela mengorbankan kepentingan pribadi demi negaranya. Di Istanbul sendiri, Kara Mustafa sedang memanggil semua pria, baik prajurit kekaisaran maupun sipil yang memenuhi syarat untuk bersama dirinya dalam persiapan perang besar ini. Pastur bersama rekannya Cosme berjalan kaki menuju Wina, Austria. Ada hal yang penting akan disampaikan pada Raja Austria ini, menyangkut kemungkinan besar terjadinya penyerbuan Muslim Ottoman lewat tanda yang dilihatnya kemarin. Ia berjalan siang dan malam untuk menuju Wina. Di Wina, istana Raja Leopold I, sang raja bersama istri dan saudara perempuannya yang digelari Putri Duchess ini sedang menguji keterampilan elang pemangsanya. Kedatangan Pastur bersama Cosme mengagetkan Leopold. Karena ketenaran Pastur yang katanya bisa memberi keajaiban dan pengobatan, raja minta berkah doa dari Pastur sebelum Leopold menanyakan apa keperluan mereka berdua ke istananya. Pastur menjelaskan sebaiknya Austria menjalin kembali aliansi yang sudah lama bubar karena Eropa sekarang dalam ancaman besar, yakni Ottoman. Leopold menjawab, tidak mungkin Ottoman menyerang Austria dan lainnya, mengingat telah terjadi perjanjian Fasvar yang diteken tahun 1664, yakni tidak saling perang antara Ottoman dan Eropa. Pastur juga menyarankan agar Leopold meminta dukungan Polandia. Tentu ini sulit bagi Raja Austria ini karena Polandia selama ini berseberangan politik dengan Austria. Juga suku Sakson yang Protestan, yang jelas beda pandangan dalam agama Katolik. Pastur berusaha meyakinkan demi keselamatan Austria, Leopold harus berdamai dengan Polandia dan negara lainnya. Saat itu raja memperkenalkan Pastur pada saudara perempuannya, Duchess. Tampak putri ini cerdas tetapi sangat arogan dengan ilmu pengetahuannya tentang seni dan politik. Acara dilanjut makan bersama dalam meja panjang. Pastur menolak ajakan Leopold untuk duduk semeja dengan para bangsawan Austria itu. Duchess marah menganggap Pastur telah menolak perintah seorang raja. Pastur hanya meminta dibungkuskan saja makanan-makanan itu untuk dibawa dalam perjalanan pulang sebagai bekal dan bisa dibagikan pada orang miskin. Duchess menolak. Raja pun tak berdaya dengan sikap saudara perempuannya ini. Sidang akhir persiapan perang dilaksanakan. Disaksikan Sultan dari balik tirai ruang sidang. Menteri perang masih ragu akan kesiapan Kara Mustafa, apalagi belum berhitung jika Perancis mendukung Austria. Kara Mustafa mengatakan Raja Louis tidak menyukai Austria dan Roma, jadi tidak mungkin negara itu membantunya. Menteri perang juga menanyakan loyalitas pemimpin tinggi pasukan Ottoman Ahmed Bey yang beragama Nasrani. Apakah bisa berperang secara total? Ahmed Bey langsung bersimpuh di depan bilik Sultan bahwa meski ia tak beragama Islam, ia bersumpah menyerahkan hidupnya untuk Ottoman. Sultan melihat perdebatan ini, tetapi ia telah menyerahkan sepenuhnya misi ini pada wasir agungnya. Di barak pasukan, seorang berpakaian pengemis mau menemui Kara Mustafa, namun sempat dicegah pengawal karena sang wasir agung sedang rapat dengan para perwira. Tetapi wasir agung segera mencegah dan menyuruh pada orang ini yang ternyata adalah Abdul untuk menyampaikan apa yang dilihatnya di negara musuh. Disampaikan bahwa di sana ada seorang pastur yang dianggap keramat telah mendukung Austria dan Roma. Pastur itu sudah dikenal oleh Kara Mustafa karena mereka berdua dahulunya adalah teman dekat. Menjelang keberangkatan, Ali, anak Kara Mustafa yang masih kecil itu melepas kepergian ayahnya.
Mustafa memberi pengertian pada anaknya bahwa apa yang menjadi kewajiban dirinya adalah membuat Ottoman berjaya menaklukkan dunia. Dan Ali harus mencontoh sikap keprajuritan ini agar tidak gentar terhadap musuh-musuh Ottoman. Ia juga membisikkan bahwa dalam ramalan, darah Mustafa tidak akan tertumpah dalam perang ini. Di Austria, Lady Duchess mengalami sakit aneh, yakni tumbuhnya daging busuk pada bagian tubuhnya, terutama dada. Ia merasa kualat atas perilakunya dahulu terhadap Pastur Marco. Kali ini dengan penyesalan ia minta didoakan atas kesembuhan penyakitnya ini. Dalam perjalanan, Pastur menemukan Lena yang sedang kebingungan mencari Abdul. Gadis ini telah terlantar kelaparan akibat pencariannya. Dan ternyata gadis itu telah mengandung anak dari Abdul. Dekat benteng Wina di mana pasukan Ottoman berkumpul, kedatangan Girekan yang punya nama Ottoman Murad Girekan. Ia adalah pemimpin Mongol Tartar yang merupakan sekutu Ottoman. Malamnya utusan Mustafa, yakni Jerzy Kulczycki, menyampaikan pesan pada Raja Leopold yang isinya agar Austria tunduk dan menyerah pada Ottoman atau akan digempur habis-habisan. Mustafa, defender of the true faith, cede all the lands he unjustly. Raja ketakutan akan hal ini hingga ia tak mampu membacanya yang diteruskan pada Carlos, saudaranya. Leopold berencana melarikan diri ke Jerman selama perang berlangsung nanti dan menyerahkan pasukannya untuk dipimpin Carlos dan saudara lainnya. Ia kesal bagaimana Paus Vatikan hanya bisa membantu mengirim 300.000 pasukan, tetapi mereka adalah sipil petani dan buruh, di mana tak akan berguna banyak. Jadi ia menolak tawaran Roma. Satu-satunya harapan adalah aliansi yang ada, meski Polandia belum ada kepastian membantunya. Saat membahas itu datang Lady Duchess yang meminta agar raja memanggil Marco lagi yang telah pulang agar menjadi penasihat dalam perang. Pastur itu punya berkah dan keramat menurutnya karena ia menyembuhkan sakitnya. Maka berangkatlah kelompok khusus yang akan mencari Pastur untuk dibawa kembali ke Wina. Di Camp Carlos, tepi sungai, mereka mendengar derap ratusan kuda dari seberang. Ia menyaksikan betapa banyak sekali pasukan Ottoman siap menyeberang sungai. Ia segera kembali ke benteng dan segera menutupnya. Malamnya Raja Leopold benar-benar melarikan diri karena kebangejutannya menghindari resiko Wina jatuh ke tangan musuh. Sementara rombongan pasukan Austria yang mengejar Pastur Marco menemukannya di lereng gunung. Karena waktu yang sangat mendesak, mereka langsung mengangkut begitu saja Pastur beserta rekannya itu. Hari itu 14 Juli 1683, pasukan Ottoman gabungan Tartar berjumlah 300.000 orang mulai mengepung dengan mendirikan barak di depan benteng Wina. Sementara di benteng hanya ada 15.000 pasukan Austria. Mereka sedang menunggu pasukan aliansi dari sekutu mereka, Bavaria, Saxon, Venesia, dan jika mungkin Polandia. Jika mereka tidak datang membantu, tentu kekalahan sudah di depan mata. Kara Mustafa kembali memanggil Abdul untuk menyampaikan pesannya, memberi kesempatan bagi Austria untuk menyerah. Abdul langsung menuju depan benteng dan mengatakan dengan keras, asal Austria tunduk dan membayar upeti perang ini akan dibatalkan. Semua orang di benteng makin ketar-ketir melihat jumlah pasukan di depan yang seperti lautan manusia. Lena mengenali utusan yang berteriak dan berkeliling di benteng itu. Ia memberitahu Pastur lewat keterbatasan bahasanya itu. But one can never beat
Karena Austria belum juga ada tanda-tanda menyerah, Kara merundingkan kembali strategi perang beserta Girakan sekutunya. Pimpinan Tartar ini menyarankan kepada Mustafa agar menempatkan pasukan berkuda, juga meriam, serta menggali parit di lereng Gunung Kahlenberg. Menurutnya di sana sangat vital andaikan pasukan musuh bergerak menempatkan meriamnya di atas gunung. Apalagi mata-mata Girakan menginformasikan ada pergerakan Polandia menuju Wina. Karena Mustafa tidak menggubris pendapat Girakan, tak ada yang bisa menaikkan meriam ke atas gunung itu dalam waktu sehari. Bahkan ia menyebut Raja Polandia sebagai macan ompong jika benar negara itu ikut andil dalam aliansi. Karena Mustafa menempatkan seluruh meriamnya di depan benteng Wina, juga menggali parit untuk bisa merobohkan salah satu sisi dinding. Hari itu serangan awal dimulai. Benteng kokoh itu mulai dibombardir ratusan meriam Ottoman. Meriam benteng hanya bisa menyerang pasukan Ottoman yang sedang menggali parit, karena meriam mereka tak bisa menjangkau tempat meriam Ottoman di kejauhan. Gempuran Ottoman yang di atas angin berlangsung menjelang malam. Di barat tampak ada penyusup. Ternyata dia adalah seorang wanita. Ia adalah Lena yang ingin menemui Abdul kekasihnya. Sayangnya Abdul tak mengakui hubungannya dengan Lena saat wanita itu dihadapkan padanya. Lena histeris mengutuk Abdul dan akhirnya dilempar keluar pagar barak. Esoknya, di ruang bawah tanah, prajurit Austria yang akan menyongsong para penggali musuh itu harus ke atas karena penggali Ottoman terlalu cepat menyelesaikan pekerjaannya. Terowongan di bawah benteng itu pun meledak. Sebagian sisi benteng yang runtuh itu langsung digunakan bagi pasukan Ottoman untuk berusaha masuk. Mereka melempari bom tangan dan terus mendesak naik. Namun pasukan Austria sangat gigih dan mati-matian menghalau prajurit-prajurit itu dengan senapan dan pedang mereka. Serangan Ottoman itu berhasil digagalkan. Tak ada satu prajurit pun dari musuh yang bisa masuk ke benteng Wina. Dan Carlos pun melihat rombongan pasukan Polandia telah mendekat ke Wina, dipimpin langsung Raja John III atau Sobieski. Diam-diam malamnya Abdul menyuruh seorang pengawal mencari Lena di luar tenda. Ia menyesal mengabaikannya kemarin. Secara langsung ia meminta maaf pada gadisnya itu dan mungkin ini pertemuan terakhirnya. Melihat situasi telah terkendali, Raja Leopold kembali dari Jerman dan bertemu dengan pimpinan aliansinya. Untuk Bavaria, Saxon dan lainnya tidak ada masalah. Namun jelas bila bekerja sama dengan Raja Polandia Sobieski, sudah pasti saling cekcok di antara aliansi itu. Apalagi syaratnya, pimpinan perang tertinggi Raja Polandia lah yang akan memegangnya. Keributan terus berlanjut kalau tidak ada Pastur Marco yang menengahinya. Pastur menyarankan Austria dan lainnya mendengar pendapat Sobieski yang meski terkesan barbar, tapi ia pengalaman dalam perang. Dan strateginya adalah membawa meriam ke atas gunung Kahlenberg. Hal ini terasa tidak masuk akal bagi semuanya, karena meriam itu harus bisa di puncak saat perang dimulai. Artinya malam ini meriam-meriam itu harus sampai di sana. Kara Mustafa memanggil Abdul dan menyuruhnya mengajak Pastur Marco menemuinya di suatu tempat. Abdul telah lama kenal pastur itu saat ia masih tinggal di Venesia. Kara Mustafa mengingatkan pada pastur agar mundur saja dari kelompok aliansi Roma karena sebentar lagi Ottoman meluluh lantakkan Wina esok hari. Ia memberi kesempatan ini karena pastur adalah kawan lamanya dahulu. Tetapi pastur menjawab ambisi Kara Mustafa untuk menaklukkan Eropa terlalu berlebihan. Bahkan ia tahu sebenarnya Sultan dan para pemuka agama lainnya di Ottoman sempat tidak menyetujuinya. Tetapi Kara Mustafa tetap melanjutkan ambisinya itu untuk suatu yang diyakininya, bahwa panji Ottoman khususnya tegak di Roma.
Pagi itu Kara Mustafa memberi semangat pada pasukannya di mana mereka ada di sana adalah untuk kejayaan Islam dan Ottoman. Kemenangan sudah menunggu mereka di medan tempur nanti. Sementara Pastur pun di tempat lain sedang memberi kobaran semangat juang pasukan gabungan Eropa tersebut dengan mengatakan perang kali ini bukan untuk sebuah kekuasaan atau kejayaan, melainkan perang suci mempertahankan harga diri, menyelamatkan anak-anak mereka, istri-istri mereka, serta orang yang mereka cintai dari penjajahan. Malam sebelumnya telah terjadi hal luar biasa di mana Sobieski dibantu Pastur menggerakkan misi membawa meriam-meriam ke atas Gunung Kahlenberg. Mereka harus bergerak cepat dan tanpa henti. Raja Polandia bahkan ikut langsung menyeret kuda-kuda pengangkut ke atas. Meski salah satu meriam yang dikomandoi Raja Barbar itu akhirnya melorot jatuh ke bawah lereng, namun meriam lainnya sudah berhasil dinaikkan. Inilah mengapa kemarin Girekan menyarankan Gunung Kahlenberg harus dijaga. Ternyata kekhawatiran itu kini terjadi. Gunung itu telah penuh meriam. Jika kemarin pasukan Austria memakai taktik bertahan di benteng, kali ini mereka menghadapi Ottoman di perang terbuka. Ranjau-ranjau mulai dilemparkan di garis depan. Serangan kavaleri berkuda Ottoman banyak mendapat halangan ranjau-ranjau yang dipasang hingga sulit menembus brigade depan aliansi Austria. Satu persatu prajurit Ottoman terjerembab dari kudanya. Tak disangka datang lagi kavaleri dari sayap kiri dari Ottoman. Infanteri pasukan aliansi tak berkutik saat para penunggang kuda andalan kesultanan itu membabat mereka. Mustafa yang siaga melihat ada gerakan di atas gunung. Ia segera memerintahkan meriam diarahkan ke atas sana. Tetapi medan ini tak menguntungkan Ottoman karena tembakan dari bawah ke atas tak bisa menjangkau dengan sempurna. Mustafa terkejut di sana ada Raja Polandia beserta pasukan kavalerinya serta meriam yang telah dia siagakan untuk menghadang Ottoman dari atas. Tentu saja tembakan meriam-meriam Polandia dengan mudah menjangkau meriam-meriam Ottoman karena posisi mereka sangat menguntungkan. Meriam dari atas melaju dengan sempurna menuju sasarannya. Saat meriam-meriam Ottoman tak berkutik dan rusak oleh serangan ini, Raja Polandia tak menyia-nyiakan kesempatan. Girekan yang sejak awal diremehkan strateginya oleh Kara Mustafa yang kini terbukti benar bahwa Gunung Kahlenberg sangat berpengaruh dalam kemenangan perang langsung meninggalkan posisi sayap kirinya. Kini Ottoman berperang tanpa sekutu Tartar. Situasi berubah drastis dari Ottoman yang semula pegang kendali, kini pasukan sekutulah yang menguasai medan. Prajurit-prajurit Ottoman lari berhamburan dan terus dikejar sampai pada barak mereka. Sobieski berniat mencari Kara Mustafa, tetapi ia terkejut melihat satu sosok berkuda yang menyerbu sendirian di sana adalah Kara Mustafa. Tetapi ternyata ia bukan Kara Mustafa. Ia adalah Abdul yang memakai baju zirah Wasir Agung itu untuk mengalihkan perhatian musuh. Wasir Agung sendiri telah melarikan diri menjauh dari arena. Dalam sisa-sisa perang, Lena menemukan jasad Abdul di antara tumpukan jenazah lainnya. Perang ini banyak memakan korban prajurit Ottoman akibat kesalahan fatal Wasir Agung dalam memperhitungkan serangan. Saat itu Sultan Mehmed IV ada di Biograd, Serbia, dan Wasir Agung tengah menunggu keputusan Sultan dalam kekalahan perang ini. Dan ternyata atas saran beberapa penasehat dekat Sultan, Wasir Agung harus dihukum mati. Menjelang hukuman itu, Ali anak Kara Mustafa diwajibkan menyaksikan ayahnya dalam saat-saat akhir tersebut. Kara Mustafa bersalah atas kekalahan ini karena banyak mengorbankan ratusan ribu prajurit Ottoman akibat terlalu meremehkan lawan. Karena Kara pejabat tinggi, maka ia dihukum dengan cara mengikat kain sutra ke lehernya dengan cekikan dua prajurit di sampingnya. Ali menyaksikan kematian ayahnya itu tanpa mata tertutup.
Begitulah akhir kisah ini, bagaimana sebuah kepercayaan diri yang terlalu besar tanpa menimbang segala kemungkinan dalam bertindak akan berakibat fatal bagi diri dan manusia lainnya. Sampai ketemu di kisah hebat lainnya.